Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kami diberikan tugas oleh dosen pengempu kami yang terhormat Ibu Nurul Huda. Perkenalkan kelompok kami, Dekaria Agustin, yaitu saya sendiri, dan rekan saya Repilia, dan satu lagi Jenny Veronica. Kami dari kelas IF6B. Baiklah, tugas yang diberikan pada mata kuliah konsep simulasi permodelan ini, tugas kami yang berjudul simulasi model permintaan supermarket dengan teknik Monte Carlo. Langsung saja ya guys, kami jelaskan. Pengertian Monte Carlo merupakan sebuah simulasi untuk menentukan suatu angka random dari data sampai dengan berdistribusi tertentu. Tujuan dari simulasi Monte Carlo ini ialah nilai yang mendekati nilai sesungguhnya atau nilai yang akan berdasarkan sampling. Simulasi model permintaan supermarket dengan teknik Monte Carlo di sini, suatu supermarket telah melakukan pengamatan mengenai permintaan bayam. Bayam ini sebagai salah satu item sayur-sayuran yang dijual di supermarket ini. Selama ini bayam dipasok harian karena hanya bertahan tidak lebih dari sehari. Dan hari berikutnya dikirim bayam yang segar alias bayam yang baru. Dari hasil pengamatan selama 100 hari terakhir, diperoleh data permintaan bayam dalam kilogram seperti tabel berikut. Tabel pertama ialah permintaan bayam 20, 22, 24, 26, 28, dan 30. Frekuensinya 10, 10, 20, 25, 30, 5, dan total permintaannya ialah 150. Total frekuensinya ialah 100. Dengan informasi yang diperoleh, simulasikan permintaan bayam selama 15 hari dan tentukan rata-rata permintaan hariannya. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaiannya akan dijelaskan oleh teman saya, Jenny Veronica. Pada Jenny, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Veronica, NIM 17 14 20 13 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo adalah algoritma komputasi untuk mensimulasikan berbagai perilaku sistem fisika dan matematika. Pengguna klasik metode ini adalah untuk mengevaluasi integral debit, terutama integral multidimensi, dengan syarat dan batasan yang rumit. Metode Monte Carlo sangat penting dalam fisika komputasi dan bidang terapan lainnya, dan memiliki aplikasi yang beragam mulai dari perhitungan kromodinamika kuantum, esoterik, hingga perancangan aerodinamika. Metode ini terbukti efisien dalam memecahkan persamaan diferensial integral medan radius, sehingga metode ini digunakan dalam perhitungan simulasi global yang menghasilkan gambar-gambar fotorealistik model 3 dimensi, di mana diterapkan dalam video games, arsitektur, perancangan, tim, yang dihasilkan game yang dihasilkan oleh komputer. Efek-efek khusus
dalam film, bisnis, ekonomi, dan bidang lainnya. Karena algoritma ini memerlukan pengulangan repetisi dan perhitungan yang amat kompleks. Metode Monte Carlo pada umumnya dilakukan menggunakan komputer dan memakai berbagai teknik simulasi komputer. Algoritma Monte Carlo adalah metode Monte Carlo numerik yang digunakan untuk menemukan solusi problem matematis yang dapat terdiri dari banyak variabel yang susah dipecahkan, misalnya kalkulus integral atau metode numerik lainnya. Selanjutnya untuk permintaan harian sebesar 24 kg bayam memiliki sebanyak 20% yang berarti memiliki angka acak sebanyak 20 angka dengan interval angka acak dari 21 hingga 40. Demikian seterusnya untuk probabilitas lainnya, sehingga dengan cara yang sama dapat diperoleh interval angka acak yang ditunjuk dalam tabel 3 di bawah ini. Permintaan probabilitas interval angka acak. Permintaan 20 probabilitas 0,10 interval acak 0,1 sampai 10. Permintaan 22 probabilitas 0,10 interval angka acak 11 20. Permintaan 24 probabilitas 0,20 21 sampai 40. Permintaan 26 0,25 41 sampai 65. Permintaan 28 0,030 66 sampai 95. 30 probabilitas 0,5 9600 150 1.00. 3. Melakukan percobaan metode Monte Carlo. Melakukan percobaan model di atas dengan teknik simulasi Monte Carlo dengan terlebih dahulu mencari angka acak. Untuk permasalahan di atas, angka acak atau bilangan random dapat diperoleh dari sebuah tabel angka acak dengan mensimulasikan permintaan bayam pada minimarket. Dalam kasus ini selama 15 hari dan digunakan angka acak berikut: 66,74, 90, 95, 29, 72, 17, 55, 15, 36, 80, 02, 86, 94, 59, maka simulasi dapat dilakukan dengan hasil yang ditunjuk pada tabel di bawah ini. Tabel 4 harian, kolom 1 harian, kolom 2 angka acak permintaan harian yang disimulasikan. Harian 1 66, permintaan yang disimulasikan 28, dan seterusnya. Terus tuh total permintaan bayam 59 26, ini totalnya 388. Rata-rata permintaan harian 388 per 15 sama dengan 25,867 sama dengan 25,9 kg.
4. Pada tabel permintaan bayam selama 15 hari adalah 39 kg sehingga diperoleh rata-rata permintaan harian yaitu 388 dibagi 15 hari adalah 29 kg per hari. Jadi dengan simulasi selama 15 hari diperoleh rata-rata permintaan bayam per hari 25,9 kg. Sedangkan permintaan harian yang diperharapkan dapat diketahui menggunakan data dalam tabel di atas. Dari tabel tersebut apabila kolom 3 buka kurung probabilitas permintaan tutup kurung diberi notasi P buka kurung XI tutup kurung dan kolom 1 buka kurung jumlah permintaan ke 1 tutup kurung dengan notasi buka kurung XI tutup kurung, maka permintaan yang diharapkan 6/1 sama dengan 1 P buka kurung XI tutup kurung buka kurung XI tutup kurung sama dengan buka kurung 0,10 tutup kurung buka kurung 20 tutup kurung tambah buka kurung 0,10 tutup kurung buka kurung 22 tutup kurung tambah titik-titik sama dengan 25,4 kg. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revilia. Saya dari kelas IF 6D dengan kelompok Sistem Simulasi Permintaan Supermarket dengan Teknik Monte Carlo, NIM 19142028P. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan suatu contoh dari teknik tersebut. Di sini kami sekelompok mengambil sampel adalah bayam. Nah, permintaan yang diharapkan atau nilai ekspektasi sebesar 25,4 kg bayam per hari. Nah, berbeda tidak terlalu jauh dengan rata-rata permintaan sebesar 25,9 kg bayam, tetapi dengan menggunakan simulasi selama 15 hari. Nah, walaupun demikian, tetap terdapat perbedaan sebesar 25 atau 0,5 kg bayam antara nilai simulasi dengan nilai ekspektasi yang disebabkan oleh hasil dari beberapa periode di mana simulasi dilakukan. Hasil dari simulasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa kali jumlah percobaan simulasi yang dilakukan. Nah, semakin banyak periode simulasi yang dilakukan, maka semakin akurat hasil yang diberikan, hingga sampai pada hasil rata-rata yang tetap konstan. Artinya, rata-rata tersebut yang tidak berubah-ubah. Nah, dalam contoh kasus ini, bahwa bayam adalah 25,4 kg bayam merupakan rata-rata jangka panjang atau hasil keadaan tetap atau disebut dengan steady state. Nah, untuk memperoleh hasil yang sama persis perlu dilakukan simulasi lebih dari 15 hari. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 15 percobaan dalam simulasi ini tidak ada cukup untuk menentukan rata-rata keadaan yang tetap atau rata-rata keadaan yang konstan. Nah, dengan kata lain, untuk mengambil kesimpulan yang secara cepat dengan hanya melakukan simulasi singkat adalah disebut dengan riskan. Nah, berikut adalah tabel dari contoh random number table. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.